Pengenalan bahasa isyarat penting dilakukan bagi banyak orang. Dengan begitu, semakin banyak orang yang peduli akan keberadaan teman tuli. Ini yang dilakukan oleh Balai Bahasa Medan belum lama ini. Mereka mengundang sejumlah elemen masyarakat untuk sama-sama mempelajari bahasa isyarat. Yang kedua, yang ketiga, literasi. Yang keempat, perbedaannya di tata bahasa. Bahasa isyarat sangat diperlukan agar semakin banyak orang yang peduli terhadap teman tuli. Di Indonesia, bahasa isyarat yang digunakan sebagai media komunikasi adalah sistem isyarat bahasa Indonesia atau biasa dikenal dengan istilah SIBI dan bahasa isyarat Indonesia atau BISINDO. Juru bahasa isyarat adalah orang non-tuli yang menguasai bahasa isyarat dan dapat mengubah kata menjadi gerakan isyarat. Peran seorang juru bahasa isyarat sangat penting agar mampu mendapatkan akses informasi dari penyandang disabilitas tuli kepada non-tuli atau sebaliknya. Di Indonesia, kebutuhan akan seorang juru bahasa isyarat sangat banyak, namun yang tertarik untuk menjadi seorang juru bahasa isyarat justru sedikit. Demi memperkenalkan bahasa isyarat di tengah-tengah masyarakat, Balai Bahasa Sumatera Utara menyelenggarakan layanan profesional penerjemahan melalui bimbingan teknis juru bahasa isyarat. Menurut Hidayat Widianto, Kepala Balai Bahasa Sumatera Utara, peran bahasa isyarat sangat diperlukan sebagai media komunikasi, mengingat teman tuli sering tidak mendapat hak yang sama di masyarakat. Ya, juru bahasa isyarat ini penting bagi masyarakat kita karena hak untuk mendapatkan informasi, akses untuk mendapatkan informasi itu harus disampaikan kepada setiap orang. Tidak terkecuali teman-teman kita yang tuli. Oleh karena itu kami mengharapkan semua lembaga, semua instansi, bahkan anak-anak muda saat ini yang belum mempunyai pemahaman terhadap bahasa isyarat, kami mengajak teman-teman muda untuk menggeluti bahasa ini agar akses terhadap semua orang itu bisa tersampaikan, termasuk teman-teman kita yang tuli. Menurut Fitra Kurniawan, salah seorang teman tuli yang merupakan bagian dari organisasi Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia Sumatera Utara atau Gerkatin Sumut, pengenalan bahasa isyarat dan melatih seorang juru bahasa isyarat merupakan salah satu solusi untuk mengatasi masalah komunikasi dengan teman tuli. Konon BISINDO disebutkan sudah ada bahkan jauh sejak Indonesia belum merdeka. Menurut sejarah, bahasa isyarat telah diajarkan di 3 sekolah luar biasa atau SLB tertua di Indonesia, yakni di SLB Cicendo tahun 1933, SLB Dena Upakara tahun 1938, dan SLB Don Bosco pada 1955. Namun SIBI disahkan pemakaiannya di berbagai sekolah atau lembaga luar biasa sejak 1994. Dan sejak saat itu, beberapa sekolah luar biasa menerapkan SIBI sebagai media komunikasi. Zahira Nadira, salah seorang mahasiswi di Kota Medan, tertarik belajar bahasa isyarat. Menurutnya bahasa isyarat tak bisa dipandang sebelah mata. Sebagai seorang mahasiswa ilmu komunikasi, ia pun ingin memahami bahasa isyarat dan bercita-cita menjadi seorang juru bahasa isyarat atau JBI.
Baginya bahasa isyarat merupakan media yang berperan untuk menjalin komunikasi antar teman tuli dan yang non-tuli. Mungkin ya pendapat saya inilah dengan cara balai bahasa ini mereka bisa mengembangkan terus orang-orang juru bicara untuk mereka yang tuli. Kalau untuk belajar saya mungkin pernah sekali itu dengan cara dari nge-search dari Google atau dari mana gitu. Nah, saya belajar sendiri cuman tidak paham karena kan kita tidak tahu bagaimana benar-benar bentuk posisi tangan kita, karena kita salah tangan aja atau ekspresi aja itu udah bisa salah. Nah, maka dari itu saya cuman sekedar gitu aja taunya. Memahami bahasa isyarat merupakan langkah awal agar teman tuli dapat berkomunikasi dengan baik, serta memahami apa yang dirasakan oleh teman tuli melalui komunikasi.